Ya, Apa yang terjadi kakek? Kamu tidak terlihat sehat. iya nak, aku demam sejak tadi malam. Kakek, lalu kenapa kamu tidak memberitahuku? Nak, apa gunanya bercerita? Saya minum obat tadi malam. Kakek, aku sudah mengatakannya berkali-kali padamu, bahwa kamu harus menjaga dirimu sendiri. Sekarang lihatlah dirimu sendiri. Kalian berdua di sini untuk menjagaku. Lakukan satu hal hari ini. Pergi ke kantorku. Kantormu? Ya, ada beberapa berkas kasus di kamarku. Pergi pelajari mereka. Nak, aku sendiri yang akan pergi. Tapi aku tidak punya kekuatan. Kakek, apa yang kamu katakan? Saya tahu bahwa saya tidak terlalu mampu, tapi aku bukannya tidak mampu. Nak, jika kamu melihat dari pandanganku, maka kamu akan mengetahuinya. Betapa mampunya Anda. Jangan bilang kamu tidak mampu. Dan saya percaya itu, bahwa kamu akan menjadi pengacara hebat suatu hari nanti. Saya percaya kamu. Ini adalah kepercayaanmu. Itulah yang terkadang membuatku lemah. Kamu tidak lemah. Inilah satu-satunya harapanku dalam hidupku. Bahwa saya melihat Anda sebagai pengacara yang sukses, mengalami kemajuan dalam karirnya, agar aku bisa meninggalkan dunia ini dengan damai. Kakek, apa yang kamu katakan? Dan, siapa lagi yang ada untuk kami selain kamu? Berjanjilah padaku bahwa kamu tidak akan pernah mengatakan hal seperti itu lagi. Kakek, aku seharusnya tidak pernah mendengarmu mengatakan ini. Oke, aku tidak akan mengatakannya lagi. Aku tidak akan melakukannya. Sekarang pergilah. Oke kakek, aku berangkat kerja. Dan aku akan memberitahu Hadim bahwa kamu tidak akan bangun dari tempat tidur. Berjanjilah padaku bahwa kamu akan tinggal di sini. Janji. Apa kamu yakin? Ya. Baiklah kalau begitu. Kamu harus pergi ke kamar. Kenapa kamu tidak pergi? Veles vous abonner à notre chaîne et montrer votre amour. Husna, kemana kamu pergi? Saya baru saja ada wawancara kerja. Wow, ini sangat bagus. Semoga kamu berhasil. Terima kasih. Apakah kamu berbicara dengan Bibi? Ya, saya berbicara dengannya tetapi dia tidak memberitahu saya apapun. Kemudian, Saya tidak tahu. Dia tampak khawatir dan dia tampak tersesat. haruskah aku berbicara dengannya? Tidak, tidak. Kamu tidak berbicara dengannya. Dia akan memarahimu tanpa alasan. Dan aku tidak akan menoleransi hal itu. Saya sudah terbiasa dengan hal itu. Saya tidak merasa buruk tentang apapun yang dia katakan. Saya tahu itu. Tapi aku tetap ingin kamu tidak mengatakan apapun padanya. Tapi aku tidak bisa melihatmu tetap khawatir tentang hal itu. Tinggalkan itu. Kamu memberitahuku apakah kamu sudah makan sesuatu. Tidak, aku sudah terlambat. Tolong, aku harus pergi. Tidak, tidak. Kamu harus pergi. Ayo duduk di sini. Aku akan memberimu sarapan. Oke. Ayo duduk di sini. Maukah kamu makan daging panggang?
Halo. Dia sudah pergi. Kanan. Aku tidak peduli. Ada baiknya dia pergi. Dia tidak akan mengejarku. Kapan busnya akan datang? Apa yang terjadi? Sebenarnya, mobilnya tidak berfungsi. Itu kebiasaannya tidak bisa melihat siapapun berdiri di cuaca panas. Jika Anda akan duduk di dalamnya, maka itu akan dimulai. Sungguh. Mobilmu memiliki hati yang baik. Ada orang lain yang juga berdiri di cuaca panas. Membuat mereka duduk juga. Tidak, dia tidak memiliki hati yang baik. Baiklah, kamu tahu itu. Aku ingin mengantarmu ke tempat tujuanmu. Terima kasih banyak. Saya tidak butuh bantuan siapapun. Tidak, aku tidak membantumu. Saya mendukung Anda. Ngomong-ngomong bus yang kamu tunggu, itu tidak akan datang sebelum setengah jam. Maka aku akan terlambat untuk wawancara. Ayo pergi kalau begitu. Datang. Saya tidak tahu tentang Anda, tapi aku bisa melihat tujuanku dengan jelas. Apa yang kamu pikirkan? Aku sudah terlambat. Cepatlah. Ali, apa yang terjadi padamu? Kamu selalu tampak tersesat. Di mana Ali lamaku? Apakah Husna segalanya bagimu? Aku tidak berarti apa-apa bagimu. Aku juga telah meninggalkan segalanya untukmu. Apakah aku tidak ada nilainya? Berhenti bersaing dengan Husna. Dia telah pergi dari hidup kita. Bukankah itu Husna? Tapi siapa yang bersamanya? Biar kulihat. Apa yang terjadi, Ali? Apakah kamu sudah gila? Tidak bisakah kamu melihat?
Mereka terlihat begitu ramah bersama. Ngomong-ngomong, siapa dia? Saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Saya tidak tahu. Apa yang kamu katakan? Dia adalah istrimu. Jika dia akan bertemu pria tak dikenal di kota, itu akan merusak reputasi Anda. Dia sangat licik. Kamu bahkan belum meninggalkannya, dan pria lain telah datang ke hidupnya. Ngomong-ngomong, mobilnya terlihat sangat bagus. Bisakah kamu diam sebentar? Jika kenyataan bisa berubah dengan membuatku diam, maka aku akan diam. Ngomong-ngomong, menurutku sekarang sebaiknya kamu menceraikan Husna. Kami akan pergi ke pengacara. Lihat Ali. Dia telah menemukan orang lain dalam hidupnya. Sebelum dia meminta cerai padamu, kamu harus meninggalkannya. Tamanna, diam saja atau aku akan mengeluarkanmu dari mobil. Kenapa aku harus keluar dari mobil? Dia akan melakukan hal yang salah dan kamu akan marah padaku, hanya karena aku mencintaimu. Atau, apa masalahmu meninggalkan Husna? Dia telah pergi dari hidupmu. Bodoh sekali jika kamu masih memikirkan dia. Kita harus pergi ke alamat ini. Jadi kamu sedang mencari pekerjaan? Anda seharusnya menjadi seorang detektif atau pengacara. Bagaimana Anda tahu? Apa maksudmu? Itu berarti saya benar-benar seorang pengacara. Sungguh. Kamu tidak terlihat seperti itu. Kamu baru saja mengatakan itu. Ngomong-ngomong, kakekku adalah pengacara yang sangat terkenal di kota ini. Pengacara Sultan Haider, Anda pasti pernah mendengar tentang dia. Semua orang mengenalnya, tapi ceritakan tentang dirimu. Apa yang telah kau lakukan? Tidak ada yang istimewa, sebenarnya mungkin tidak ada apa-apa. Tapi kakekku berharap lebih dari aku. Bahwa aku menjadi pengacara besar seperti dia dan membuatnya bangga. Lalu kenapa keinginan ini belum terpenuhi? Padahal kamu sangat pandai berdebat. Kamu mengejekku. Sama sekali tidak. Saya hanya belum menemukannya. Kasus apapun, di mana? Aku bisa menaruh segenap hati dan jiwaku. Oke, hati dan jiwa. Sejauh yang saya pikirkan, Anda perlu pikiran untuk menjadi pengacara yang baik, bukan hati. Tidak. Saya mempunyai ideologi yang berbeda. Orang yang masih hidup mereka menggunakan hatinya untuk bekerja sebaliknya. Tidak banyak perbedaan antara manusia dan mesin. Jadi inilah tujuanmu. Ini dia. Terima kasih. Semoga berhasil. Terima kasih. Ibu, ada apa? Ya, apa itu? Ibu, kamu khawatir sejak tadi malam. Jika ada sesuatu, tidakkah kamu memberitahuku? Tidak, Ani.
Tidak ada yang seperti itu. Ibu, ada sesuatu yang kamu sembunyikan dariku. Sudah kubilang tidak ada apa-apa. Sungguh. Jika tidak ada, kamu akan memberitahuku. Kemana kamu pergi tadi malam? Sudah kubilang aku pergi ke dokter. Ke dokter? Ibu kamu bilang padaku bahwa kamu pergi ke pasar. Ya, itu. Saya mungkin salah. Ngomong-ngomong, kenapa kamu ada di sini? Tidakkah kamu perlu pergi ke kantor? Anda tidak sehat. Bagaimana saya bisa pergi ke kantor? Tidak ada yang terjadi pada kesehatan saya. Tolong kamu pergi ke kantor. Anda tahu bahwa dia adalah pengacara terbesar di kota. Apa itu? Kenapa kamu begitu pendiam? Tapi aku tahu kamu sedang memikirkan Husna. Tapi siapa dia? Ya, apa yang kamu butuhkan? Anda. Apakah kamu Sultan Haider? Tidak, saya cucunya. Anda dapat memberitahu saya apa yang ingin Anda diskusikan. Saya bukan hanya cucunya, saya juga seorang pengacara. Sebenarnya, saya ingin mengajukan kasus. Ya, tentu saja, tapi kalian berdua belum memberikan perkenalan kalian. Namaku Meena dan dia Ali Kasmi. Menginginkan. Jika saya tidak salah, saya pikir Anda bekerja di film. Ya. Baiklah, beritahu saya bagaimana saya bisa melayani Anda. Saya ingin mengajukan kasus terhadap suami saya. Maksudku, saya ingin bercerai. Saya minta maaf untuk sementara waktu saya berpikir bahwa dia adalah suami Anda. Maaf, sebenarnya dia adalah temanku. Anda hanya melakukan apa yang kami perintahkan. Maaf kamu keberatan, aku tidak bermaksud seperti itu sama sekali. Oke, ceritakan semua detailnya padaku. Kami akan mengirimkan pemberitahuan kepada suami Anda. Oke, terima kasih. Ayo pergi. Ya. Syahriar, aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Ya, tanyakan. Ketika kami datang ke sini, kami melihatmu di dalam mobil dengan seorang gadis. Bagaimana kamu mengenalnya? Tamana, ayo pergi. Ya, tapi biarkan aku bicara dengannya. Kamu bisa bicara, aku pergi. Maaf sebentar, Ali. Orang aneh. Mereka berkumpul, tapi mereka tidak ingin kembali bersama. Mama, mengapa menurutku kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Ayolah Ani, aku baik-baik saja. Tidak ada hal seperti yang kamu pikirkan. Tolong pergi ke kantor. Oke, aku akan menerimanya jika kamu berkata begitu. Bu, aku berpikir aku harus mencuci beberapa pakaian. Cuaca sedang berubah sekarang. Saya berpikir bahwa saya harus mengeluarkan pakaian musim dingin. Ya, lakukan itu. Oke, aku akan mencuci pakaianmu juga. Tidak. Tidak perlu mencuci pakaianku. Saya mencuci pakaian saya. Kamu mencuci pakaianmu, tapi kenapa? Itu. Apa maksudmu kenapa aku mandi?
Lihat kamu pergi ke kantor, kamu punya banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Di rumah, saya tidak ada pekerjaan, jadi saya mencuci pakaian itu. Tidak ada yang aneh dalam hal itu. Kenapa kamu membuat like yang mencurigakan? Tidak ada yang seperti itu. Cukup. Apa yang kamu lakukan, Ali? Apa yang akan dia pikirkan? Kamu peduli padanya? Ali, kenapa kamu marah sekali? Apa yang telah saya lakukan? Kenapa kamu perlu bertanya kepadanya tentang Husna? Terus, kamu sangat mengkhawatirkan Husna. Jadi kupikir aku harus bertanya pada pacarnya. Itu saja Tamana, aku sudah cukup mendengarnya. Diam. Apa yang aku katakan, Ali? Kamu selalu marah padaku. Tapi Husna itu, kamu tidak akan pernah bisa menanyakannya. Itu apa yang dia lakukan di sekitar kota? Tamana, aku tidak ingin membicarakannya. Mengapa? Kenapa kamu tidak bisa membicarakannya? Ali, sekarang kamu telah melihatnya dengan mata kepalamu sendiri. Husna itu telah melupakanmu. Ada seseorang yang baru dalam hidupnya. Itulah sebabnya dia bahkan tidak peduli padamu. Lagi pula kamu adalah suaminya, bukan orang asing. Tapi tidak, kamu selalu tetap marah hanya padaku. Omong-omong, pria ini terlihat sangat kaya. Husna sangat pintar. Di satu sisi dia menjebakmu, dan di sisi lain dia menjebak pengacara ini. Sangat bagus. Mungkin juga Husna tidak mempunyai hubungan dengannya. Kamu mempunyai kepercayaan yang besar kepada Husna. Mari kita terima sebentar mereka berdua tidak punya apa-apa di antara mereka. Lalu apa yang dilakukan Husna di mobilnya? Beritahu saya. Berhentilah menipu dirimu sendiri, Ali. Tolong. Jadi katakan padaku, apakah kekasihmu mendapatkan pekerjaan itu? Tidak, Ibu. Sebenarnya kualifikasinya tidak mencukupi, tapi dia akan mendapatkannya. Ya, karena pekerjaan itu tidak seperti buah di pohon, yang bisa Anda petik dan dapatkan. Mama, Ini aneh dan tidak semua orang sama berharganya dengan Anda. Anda memiliki kualifikasi yang bagus. Tidak semua orang mampu melakukan hal itu. Ibu Husna juga tidak mempunyai sumber daya yang sama dengan saya. Kamu menganggap itu tugasmu untuk meniadakan semua yang dikatakan ibumu, kanan? Ibu Husna sudah sangat khawatir. Tetap saja kamu terus menyakitinya. Tolong jangan mengatakan hal seperti itu di depannya. Apakah dia khawatir karena kita? Sebenarnya kita patut khawatir. Sangat bagus. Dia mendapatkan manfaat. Dia duduk di sini dengan nyaman. Dia sedang mencari makanan untuk dimakan. Mengapa dia khawatir dan mengapa dia membutuhkan pekerjaan? Sudah kubilang Ani, ini semua dramanya. Dia tidak ingin melakukan pekerjaan. Saya tidak tahu kapan Anda akan mengerti. Ibu berhenti. Saya datang. Siapa ini?
polisi. Kamu di sini. Apakah itu rumah Nahid? Ya, tapi apa yang kamu butuhkan? Di mana dia? Dia ada di sini tapi, mengapa kamu di sini? Ani, apa yang polisi lakukan di sini? Siapa dia? Dia adalah adik iparku. Tapi bisakah kamu memberitahu kami mengapa kamu datang ke sini? Apa yang kamu butuhkan? Panggil Nona Nahid. Kenapa kamu perlu bertemu dengannya? Mereka tidak akan setuju seperti itu. Menggeledah rumah, penjahat bisa melarikan diri. Pidana. Apa yang kamu katakan? Tidak ada penjahat di sini. Anda salah paham. Tidak, kami tidak memiliki kesalahpahaman. Ini rumah Nona Nahid, kami sedang mencarinya. Tapi apa yang telah ibuku lakukan? Dia telah membunuh. Apa yang kamu katakan? Itu tidak mungkin. Anda salah paham. Kami tidak memiliki kesalahpahaman. Telepon dia. Pergi mencari. Satu detik, berhenti di sini. Kamu tidak bisa masuk ke rumah seseorang. Nyonya, kami tidak memerlukan izin Anda. Jika kita mulai mendapatkan izin dari penjahat, maka kita tidak bisa bekerja. Ibuku bukan penjahat. Tutup mulut omong kosong ini. Berperilaku baik. Kamu juga harus bersikap. Tunjukkan kepada kami surat perintah penggeledahan. Kami akan tunjukkan padamu, tapi pertama-tama mari kita tangkap penjahatnya. Mama tinggalkan mamaku. Mama. Nyonya, jelaskan padanya, atau kita harus memenjarakannya juga karena membantu penjahat. Kenapa kamu memanggilnya penjahat lagi dan lagi? Apa yang telah dilakukan bibiku? Dia telah membunuh. Mama. Apa yang dia katakan, itu tidak benar. Ani. Pembunuhan siapa? Seorang anak laki-laki bernama Vicky.